mendengarkan Renungan Live Spirit SMGM Minggu 1 Agustus 2021 Pekan Biasa ke-18 bersama Suster Maria Sifra PRR dari Filipina dengan tema Lapar akan Tuhan. Yuk kita dengarkan bersama. Salve, Bapak Ibu, Saudara-saudari, para sahabatku dimanapun berada. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes, bab 6 ayat 24 sampai dengan 35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Roti hidup. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih, saya beri judul renungan ini, Lapar akan Tuhan. Setiap orang tentu membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Kalau kita tidak makan sehari saja, tubuh kita tentu akan menjadi lemas dan kita tidak bergairah untuk melakukan sesuatu. Dan ada fakta lain di dunia ini, banyak orang meninggal karena ketiadaan makanan. Karena itu, betapa makanan itu penting bagi tubuh kita untuk kelangsungan hidup kita. Orang rela bekerja keras, membanting tulang supaya dapat memiliki persediaan makanan yang cukup bagi anggota keluarganya. Maka seringkali orang mengerti tentang kerja itu berarti mencari makan.
Hari ini Yesus mau menunjukkan kepada kita bahwa ada satu makanan yang memberikan kekuatan dan kehidupan kekal kepada manusia, yaitu tubuh dan darahnya sendiri. Ia berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Yesus mau menegaskan jati dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama dari kitab Keluaran, Tuhan menunjukkan cintanya kepada orang Israel melalui Musa. "Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu." Ini sangat jelas menggambarkan Allah yang sungguh menunjukkan cintanya kepada orang-orang Israel ketika mereka sedang berada di padang gurun. Mereka kehabisan makanan, dan apa yang terjadi? Allah sendiri memberikan makanan dari surga berupa mana. Roti mana bukan diberikan oleh Musa, melainkan oleh Allah sendiri. Kita lihat bahwa Allah begitu cinta kepada umatnya. Allah tidak menginginkan umatnya binasa, melainkan selamat dan hidup. Sementara dalam bacaan kedua, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Santo Paulus mengajak umat di Efesus untuk meninggalkan cara hidup mereka yang tidak berkenan di hadapan Allah. Cara hidup yang lebih mementingkan kehidupan duniawi, dan mengajak mereka untuk terbuka untuk lebih mengenal Yesus dan hidup dalam Kristus. Dialah roti yang turun dari surga, sebagaimana yang dilukiskan oleh penginjil Yohanes. Yesus disebut sebagai roti hidup karena ia memberi hidupnya atau mengorbankan dirinya di atas salib untuk memenangkan kembali manusia dari kuasa maut. Ia disebut roti karena ia memberikan dan membagi-bagikan tubuhnya sebagai santapan dan keselamatan bagi manusia. Dan melalui pemberian diri itulah manusia mendapatkan kembali hidup di hadapan Allah. Para saudara sahabatku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi, kita kenangkan Yesus yang memberikan dirinya sebagai santapan rohani. Maka setiap kali kita menerima tubuh dan darah Kristus, hidup kita makin disucikan. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, aku tinggal dalam dia, dan dia dalam aku. Maka bersukacitalah kita jika kita setia merayakan Ekaristi. Setelah kita menerima tubuh Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus sendiri. Oleh karena dengan dipersatukan dengan Kristus, kita sebenarnya tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan banyak hal. Karena Kristus tinggal di dalam diri kita, Kristus sendiri akan terus menyertai kita sampai kapanpun, sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabatku yang terkasih, roti hidup adalah Yesus sendiri yang turun dari surga, dipecahkan untuk dibagi-bagikan kepada semua orang agar memperoleh hidup. Kita ingat pengorbanan Yesus yang memberi diri sampai sehabis-habisnya di kayu salib sebagai bukti memberi hidup bagi manusia, memberi diri sebagai roti santapan manusia. Dirinya menjadi roti yang menyelamatkan dan mempersatukan dengan tanda cinta. Namun bahwa dalam kenyataan tidak semua manusia mau menerima roti itu. Manusia terkadang tergoda untuk menumpukan atau memanipulasi roti itu untuk kepentingan dirinya. Tampak bahwa orang mengabaikan orang lain, bahkan persaudaraan, persahabatan tidak diindahkan. Tidak jarang kita jumpai umat Tuhan yang kadang bersikap masa bodoh dengan urusan-urusan gereja atau pemerintahan, tidak peduli dengan keadaan yang terjadi di sekitarnya, tidak cepat tangkap dengan apa yang sedang terjadi, yang mungkin saat itu sedang membutuhkan uluran tangannya untuk menolong. Itu semua adalah tanda-tanda orang
yang tidak menerima roti hidup itu, atau mereka menerima menyambut Tuhan, tetapi tidak menyadari bahwa saat ini Yesus sudah menyatu dengan dirinya, Yesus tinggal di dalam dirinya. Karena itu dia harus melanjutkan apa yang Yesus kehendaki. Hanya jalan pertobatan yang bisa membawa orang-orang demikian untuk kembali kepada hidup yang kekal. Dan sebaliknya, mereka yang menerima roti hidup dan membagikannya dengan cara pola hidup yang baik, perilaku hidup yang baik, punya jiwa menolong orang lain, bersikap penuh perhatian, mewujudkan cinta kasih Tuhan dalam keluarga, rumah tangga masing-masing sebagai gereja kecil, menunjukkan cinta kasih kepada sesama yang membutuhkan mereka adalah orang yang menerima jaminan hidup kekal itu. Hidup kekal berarti keselamatan atau bersatu dengan Tuhan di akhirat. Ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kiranya perayaan hari ini mengajak kita untuk lebih menghayati misteri agung tubuh dan darah Kristus. Buah-buah Ekaristi hanya diterima dan dialami kalau kita sungguh percaya dan menerimanya dengan penuh hormat. Banyak mujizat yang terjadi. Salah satu contoh, sebagaimana dialami dan diterima oleh Santa Faustina, berkaitan dengan penghormatan terhadap tubuh dan darah Kristus, dan masih banyak contoh-contoh lain yang berhubungan dengan ini. Saya juga sangat yakin bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat memiliki pengalaman iman akan Tuhan melalui santapan tubuh dan darahnya. Saya yakin sekali tiap-tiap orang beriman memiliki pengalaman iman itu. Dan semoga kita selalu merasa lapar akan Tuhan, lapar akan santapan rohani tubuh dan darah Kristus, lapar akan hal-hal baik, lapar akan semua yang berkenan di hadapan Allah, yang memberi kekuatan spiritual bagi kita untuk melawan dosa. Tuhan memberkati. Merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripada-Mu. Sahabat, baru saja kita mendengarkan renungan Life Spirit SMGM Minggu 1 Agustus 2021. Terima kasih kepada Suster Maria Sifra PRR yang telah membawakan renungan minggu ini. Sampai jumpa
di Renungan Life Spirit SMKM edisi berikutnya. Like, comment, subscribe, klik tanda lonceng di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.